Trump shall become a trumpet, says the Lord. Trump shall become a trumpet. I will raise up the Trump to become a trumpet, and Bill Gates to open up the gate of a financial realm for the church, says the Lord. What? Saudara, ada dua yang ingin saya kupas. Pertama, perang supranatural, karena saat ini sudah kita berada dalam situasi perang, ya, situasi perang dunia. Bahkan Paus Fransiskus mengatakan bahwa kita saat ini ada di dalam perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga, cuma orang nggak mengetahuinya. Tapi bagi kita para prajurit Kristus, kita mengetahui bahwa saat ini kita memang berada dalam perang. Gitu. Nah, coba saya minta seseorang membacakan 2 Tesalonika 2 ayat 7. Coba seseorang membacakan, saudara. 2 Tesalonika 2 ayat 7. 2 Tesalonika 2 ayat 7. Nah, secara rasa kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Haleluya. Ya saudara, dikatakan bahwa antikris ya hanya akan bisa memproklamirkan dirinya ketika yang menahan itu disingkirkan, begitu. Memang kata menahan ini itu memang sangat multitafsir, ya, sangat multitafsir. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa jawaban yang tepat, yang akurat itu akan diberitahukan oleh zaman, oleh tanda-tanda zaman. Dan saat ini itu semakin jelas karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di depan mata kita sehingga jawabannya semakin jelas. Nah saudara, saya nggak nyangka bahwa 2000 tahun ayat ini dituliskan, ya 2000 tahun ayat dituliskan, masih ada kekuatan yang menahan sehingga antikris itu tidak berhasil, ya, memproklamirkan dirinya karena masih ada. Saudara, saya nggak nyangka bahwa ternyata yang menahan itu adalah kita, saudara. Kita, para prajurit garda yang tidak seberapa ini. Gitu. Mengapa, saudara? Karena itu sudah teruji, saudara. Apa buktinya? Kita berdoa, ya. 2 kali kita menyelamatkan dunia, membatalkan one world government, ya. Lalu doa-doa yang lain dijawab juga instan. Kita lihat minggu yang lalu, ya, semua poin doa kita dijawab begitu instan. Ketika pandemi treaty, itu one world government, di mana pemerintahan antikris akan dinyatakan lewat Indomie Treaty, ya. Seluruh dunia nggak ada yang mampu, saudara. Babe Aldo itu sudah sampai turun ke jalan mengajak mahasiswa demo. Nggak ada faedahnya, saudara. Nggak ada efeknya gitu. Karena kekuatan Babe Aldo apa gitu? Ya, dia hanya bisa berdemo di depan gedung ini gitu. Tapi itu saudara nggak didengar gitu. Tapi begitu kita perangi lewat doa, saudara, batal, saudara, beberapa hari kemudian. Wow, itu luar biasa, saudara. Sampai saat ini kita harus mengingat itu, ya. Orang mungkin nggak tahu, saudara. Orang nggak tahu. Ada yang memerangi itu, ya. Tapi kita sama-sama tahu lah gitu. Lalu minggu yang lalu kita memerangi. Mereka ingin mencoba lagi mendirikan one world government lewat G20 di Bali. Kita perangi, saudara. Beberapa hari yang lalu, kemudian itu dibatalkan lagi. 2 kali, saudara, kita menyelamatkan dunia. Lalu doa yang lain, kita memohonkan agar anti iblis yang di udara yang membawa itu, ya, nggak boleh kita sebutkan, ya, terlalu ini sekali nanti. Dan ada banyak lagi, saudara, dijawab begitu instan. Lalu Roh Kudus memberitahukan saya bahwa prajurit garda adalah orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan. Jadi sesuai penglihatan beberapa bulan yang lalu dikatakan, kita ini, saudara, warrior garda ini, ketika kita mengangkat tangan, langit terbuka, saudara. Langit terbuka. Dan sesuai dengan penglihatan Pak Matthew juga ada 2 pulau. Di satu pulau itu
ada jemaat kita, jemaat Garda, dan Yesus ada di sana. Di pulau yang lain ada jemaat yang lain, tapi Yesus tidak ada gitu. Jadi itu luar biasa ya. Nah jadi saudara, di Amerika saudara, di Amerika, di Eropa itu ada banyak nabi-nabi saudara, ada banyak nabi-nabi gitu. Yang menjadi masalahnya, mengapa para nabi-nabi ini tidak dijawab Tuhan doanya? Mengapa yang dijawab Tuhan justru doa kita? Ya, saya saudara mungkin sudah pernah saya ceritakan ya. Latar belakang saya adalah Pentakosta garis keras sejak kecil ya. Dan masalah karunia-karunia, mujizat-mujizat itu saya udah biasa sejak kecil lah gitu, melihat gitu. Dan sejak saya mengenal beberapa nabi yang terkenal di dunia ya. Dan saya mengoleksi sekali banyak buku mereka sejak lama ya, sebelum Facebook ada. Ya saudara, koleksi buku saya itu banyak sekali saudara. Saudara lihat enggak ini? Koleksi buku saya saudara. Ini semua saudara mengenai kenabian. Mengenai kenabian. Nah, ini saya koleksi itu sejak Facebook belum ada gitu. Setelah Facebook ada, buku-buku udah nggak laku lagi kan, karena orang bisa membaca dari artikel-artikel gitu. Misalnya ini saudara, kalau Anda pernah kenal namanya Kim Clement ya. Kim Clement, lihat nggak ini? Kim Clement. Ini koleksi saya ini udah di atas 10 tahun yang lalu ya. Dan banyak lagi buku saya saudara, supranatural itu dipinjami orang gitu. Itu sebelum Facebook ada dipinjami gitu. Jadi nggak dikembalikan saudara. Ini yang tersisa gitu. Yang mengenai supranatural ya. Ini Kim Clement adalah bagaimana cara menjadi nabi ya. Call me crazy but I'm hearing God. Dia seorang nabi yang sangat terkenal di Amerika. Mengajari bagaimana cara mendapatkan karunia kenabian. 2 hari yang lalu saudara. 2 hari yang lalu saya tonton nubuatannya dia. Oh my God. Ternyata orang ini saudara, nabi palsu saudara, nabi palsu. Dia sedang berkhotbah di gereja, sedang menyembah, haleluya. Saya melihat bahwa Donald Trump akan dipilih Tuhan menjadi presiden Amerika. Lalu saya melihat bahwa Bill Gates akan menjadi penolong Amerika. Membukakan pintu keuangan gitu. What? Nabi palsu saudara. Ini sudah saya koleksi lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi saudara, saya mengenal banyak sekali nabi saudara. Dan hari-hari ini disikapkan Tuhan kepada saya. Mengapa doa mereka tidak dijawab Tuhan? Ada yang memut saya? Tadi siapa yang memut saya? Tadi saya kedengaran nggak suara saya tadi? Kedengaran Pak, kedengaran. Jelas. Loh, jelas Pak. Yang terakhir tidak kedengaran Pak, maaf. Hah? Yang terakhir nggak kedengaran. Iya, yang terakhir nggak masuk. Yang terakhir nggak masuk. Oh ini kedengaran kan? Ini kedengaran kan? Yang terakhir yang sensitif tadi itu kedengaran. Iya. Ya. Nah, jadi saudara, siapa itu? Nah, jadi saudara, saya melihat ya gereja-gereja mega church di Amerika yang sangat terkenal saudara. Ada siapa itu ya? Ada saya agak lupa namanya. Ada Benny Hinn, ada siapa lagi? Saya agak lupa namanya, udah lama saya enggak ingat. Lalu ada juga yang dari India, siapa namanya itu? Salveraj ya. Agak lupa saya namanya. Ternyata mereka, mengapa doa mereka tidak dijawab Tuhan, saudara? Itu tadi, saudara. Ternyata mereka nabi palsu. Padahal saya mengoleksi buku mereka lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya banyak belajar dari mereka. Ini salto tadi, saudara. Kim Clement ya. Saya tunjukkan kepada saudara. Lalu ini, saudara, nabi yang sangat terkenal di Amerika, Bruno Carporino. Ini bagaimana cara melahirkan nabi di dalam diri Anda. Bagaimana cara melahirkan nabi dalam diri Anda?
Jadi saya banyak belajar saudara mengenai bagaimana cara mendapatkan karunia kenabian. Dan mereka memang pengajarannya luar biasa gitu. Tetapi mengapa penglihatan mereka banyak yang gagal? Mengapa doa mereka banyak yang tidak terjawab? Ya. Itu ya. Bruno Carporino, cara melahirkan nabi dalam diri Anda. Lalu ini Cindy Jacob, hidup yang supranatural. Ini semua dari 10 tahun ya. Sebelum Facebook ada. Kalau setelah Facebook ada saya udah jarang beli buku saudara. Hidup supranatural, Cindy Jacob. Bagaimana cara mendapatkan karunia supranatural. Lalu Stephen Brook, cara bekerja sama dengan malaikat. Bagaimana cara melihat malaikat, cara mendapatkan kuasa malaikat. Lalu Maria Woodworth, tanda-tanda keajaiban dan kuasa Tuhan. Bagaimana cara mendapatkan memperforming mujizat gitu. Jadi saudara, saya itu udah pelajari sekian lama saudara. Saya pelajari sekian lama dan saya tahu bagaimana rahasianya. Tetapi saudara, saya saat ini bisa menyimpulkan ternyata nabi palsu itu saudara banyak sekali di dalam gereja, banyak sekali saudara. Jadi bayangkan saudara, Kim Clement adalah seorang nabi yang sangat terkenal di Amerika, jemaatnya saudara puluhan ribu gitu. Tapi ternyata bisa dia bernubuat begitu bahwa Bill Gates akan menjadi penolong gereja katanya. Waduh, luar biasa saudara. Nah jadi saudara, karena itulah saudara, mengapa kita dipilih Tuhan menjadi warrior bagi dunia. Kita yang sedikit ini gitu. Karena kita berjalan dalam kebenaran saudara. Kita berjalan dalam kebenaran. Kita berbeda dari mereka. Gitu. Nah, jadi saudara, seperti yang saya katakan sejak 1 minggu yang lalu saudara, dan tiap hari saya beritahukan juga, dan kebetulan juga firman Tuhan hari ini tepat ya, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, bahwa kita saudara harus bersiap ya. Tadi malam saudara, saya bermimpi ya tadi malam, itu suasana begitu apa ya, menakutkan sekali saudara. Begitu menakutkan. Ada banyak kebakaran di mana-mana. Ada banyak kantor dibakar, ada banyak rumah dibakar, ada begitu banyak pertokoan dijarah, dibakar, ada begitu banyak ban di jalan-jalan dibakar. Dan saya melihat militer saudara turun menembaki saudara dengan begitu beringas. Peluru itu menyongsong ke sana kemari gitu. Nah ini yang saya katakan tadi, penunggang kuda hitam tadi saudara. Penunggang kuda hitam dan penunggang kuda hijau. Kuda hijau artinya akan ada kematian ya, perang, kerusuhan. Itu penunggang kuda hijau. Penunggang kuda hitam kelaparan. Gitu. Jadi dikatakan bahwa kita harus mulai saudara mempersiapkan stok kita gitu. Karena memang saudara, kita memang ingin, karena begini saudara, agar kejahatan jus ini berhenti, maka seluruh pemimpin-pemimpin negara cabal ya, anti-anti Lucifer itu harus turun saudara, harus turun agar kejahatan VC itu bisa berhenti saudara. Memang begitu dia apanya ya, alurnya gitu. Nah, satu lagi saudara, apa buktinya bahwa kita harus bersiap ya? Kemarin kita membahas mengenai Sri Lanka ya, bagaimana Presiden Rajapaksa diturunkan oleh rakyat begitu. Karena Rajapaksa ini sama seperti di Indonesia, mereka begitu memaksakan seluruh aturan-aturan ya, akibat isu C19 yang gak ada habis-habisnya. Rakyatnya disuruh dilarang berjualan, dilarang bekerja segala macam kan, karena ada isu gitu. Sama seperti di Indonesia gitu. Harga BBM dinaikkan, semua harga-harga naik gitu kan. Sama persis seperti di Indonesia. Nah, lalu saudara perhatikan ya. Saya beritahu kepada Anda, satu lagi doa kita yang dijawab Tuhan begitu luar biasa ya. Kita doakan apa kemarin, minggu yang lalu saudara? Kita doakan agar Tuhan membangkitkan keberanian kepada rakyat. Saudara ingat gak itu? Agar Tuhan membangkitkan keberanian kepada rakyat. Sebab kalau rakyat tidak berani, maka
Ante-ante iblis tadi yang memiliki kekuasaan, mereka akan terus memaksa kita di bawah todongan senjata yang dilegalkan lewat undang-undang, lewat aturan-aturan sesuka hati mereka, begitu. Jadi semua rakyat saat ini ketakutan, mau bicara ketakutan. Ya. Jadi kita ini saudara, Anda pernah nggak saudara, kaki Anda terantuk batu? Terantuk batu, gimana rasanya? Sakit kan? Sakit gitu. Tapi Anda dilarang teriak saudara. Kalau teriak dihukum. Itulah yang terjadi pada kita di Indonesia. Ya. BBM dinaikkan. Tapi kita dilarang bicara. Kalau bicara katanya awas, hati-hati kan. Harus pakai aplikasi. Beli ini pakai aplikasi, beli itu pakai aplikasi. Kita protes, awas, hati-hati. Ini ditangkap. Pajak dinaikkan. Karena sebentar lagi pemerintah akan membayar hutang 450 triliun. Ya. Hutang dari Raja Maksa kepada IMF dan World Bank 450 triliun, hanya bunganya saja, belum pokoknya, hanya bunganya saja. Dari mana mereka membayar itu? Tentu dari kita. Apa yang ada pada kita itu akan diperas habis, saudara. Akan diperas habis untuk membayar bunga hutang. Gitu. Tapi kita dilarang teriak, kita dilarang bicara. Nah, bagaimana caranya, saudara? Maka dinasti Raja Maksa harus dihancurkan. Bagaimana cara menghancurkannya? Maka rakyat harus bangkit. Harus dibangkitkan roh keberanian. Nah, selama ini rakyat ketakutan. Gitu. Lalu kita berdoa, Tuhan bangkitkan roh keberanian kepada rakyat. Tiba-tiba, saudara, beberapa hari yang lalu, itu bebas, saudara. Maka ini menjadi connect, gitu. Mengapa? Karena yang paling ditakuti rezim selama ini adalah beliau, gitu. Karena dia menjadi api, nyali bagi seluruh rakyat, gitu. Saya pernah bertanya itu kepada Babi Aldo, ya. Mengapa Islam yang menjadi kekuatan, salah satu kekuatan terakhir di bangsa ini, itu kelihatan mati suri, saya bilang begitu. Dan itu Babi Aldo membenarkan pandangan saya, gitu. Iya, memang saya juga sangat merasakan itu. Saya sudah mengajak para ulama-ulama untuk bangkit, paling tidak suarakanlah kebenaran, gitu. Jangan takut terus, gitu. Tapi sangat sulit, dia bilang begitu. Tiba-tiba, saudara, beberapa hari yang lalu, saudara. Artinya apa? Artinya, wow, sebentar lagi, saudara, itu akan terjadi. Makanya saya katakan, segera persiapkan diri Anda, segera buat stok pangan, saudara, stok pangan. Karena itu akan terjadi sebentar lagi, saudara, seperti yang di Sri Lanka. Ya, jadi puji Tuhan, Ibu Iin juga kemarin udah mulai siap-siap, ya. Nah, jadi saya bukan mau jualan gitu, tapi saya memberitahukan memang kita sangat membutuhkan alat itu, ya, alat vakum pengawet makanan, saudara. Karena kita mengingat bagaimana Yusuf itu diberikan Tuhan hikmat bahwa dia harus menimbun. Ya, ada 7 tahun yang tersisa untuk menimbun bagi dia. 7 tahun waktu tersisa. Karena 7 tahun ke depannya akan tiba musim kelaparan yang hebat. Hanya 7 tahun tersisa. Nah, artinya Yusuf harus bisa mengawetkan makanan selama lebih kurang 14 tahun, kan begitu kan? 14 tahun gitu. Kita kan kadang mikir kan, loh, itu bagaimana teknologi manusia zaman dahulu bisa mengawetkan makanan sampai lebih dari 14 tahun gitu. Itu sudah saya udah pikirkan sejak beberapa bulan yang lalu, sudah. Cuman nggak terpecahkan saya gitu. Ada yang pakai garam kan, pakai garam. Cuman tuh harus ada alatnya lagi, saudara. Dan puji Tuhan, salah satu ternyata, saudara, untuk mengawetkan makanan sampai bertahun-tahun lamanya, lebih dari 10 tahun, ternyata, saudara, itu udara atau oksigen harus disedot habis dari tempat penyimpanan itu. Harus disedot habis. Gitu.
Makanya alat vakum itu menjadi salah satu alat yang sangat penting sekali di akhir zaman ini. Itu harus dimiliki setiap rumah, saudara. Jadi daripada Anda membeli handphone, membeli televisi, membeli mobil baru, lebih baik beli itu dulu, saudara. Itu murah kok harganya itu. Untuk nanti Anda tidak kelaparan begitu. Jadi puji Tuhan itu saja yang bisa saya tambahkan, bahwa kita harus mulai mempersiapkan diri, sebab itu sudah ada di depan mata kita, tidak akan lama lagi, saudara. So get ready, bersiaplah.